Sungai Kapuas yang membentang di sepanjang Kalimantan Barat merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Kalimantan Barat. Sungai Ayak yang terletak di tengah-tengah bentangan Sungai Kapuas menjadi salah satu daerah yang kaya akan potensi ekonomi dan budaya. Salah satu kekayaan Sungai Ayak adalah tambang emasnya. Penelusuran sejarah mengungkapkan bahwa semula hanya penduduk asli yaitu orang Dayak dan Melayu yang menjadi penambang emas. Namun karena hasil yang mereka peroleh sedikit, maka pada saat itu Sultan Panembahan Mempawah mendatangkan 20 orang Tionghoa yang telah bekerja di Brunei sebelumnya. Mereka dianggap lebih berpengalaman dan unggul dalam teknologi penambangan emas, sehingga dapat memproduksi emas lebih banyak. Hingga kini, pekerjaan penambangan emas masih diteruskan oleh sebagian masyarakat Sungai Ayak. Emas murni yang dihasilkan dari daerah Sungai Ayak dikenal memiliki kualitas yang baik. Untuk menjaga kelestarian alam, penambangan emas yang dilakukan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Pada permulaan tahun 1740, orang Tionghoa di Kalimantan Barat hanya berjumlah puluhan orang saja. Namun selang 30 tahun berikutnya, jumlah mereka sudah mencapai 20.000 orang. Mereka berdatangan berdasarkan pertalian saudara, sekampung halaman, atau sesama kumpulan. Sejak itu, 3 suku mendiami Pulau Kalimantan. Mereka adalah suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Bangsa Tionghoa pendatang yang berkembang semarak telah meletakkan akar budaya mereka. Salah satu bukti peninggalannya di Sungai Ayak adalah sebuah kelenteng yang berusia 170 tahun. Dia Pak Cicip Langnya, dia Pak Kungbu di Kinjiu, Cai Sungai Nyat. Di China itu saya dia Pak Kungbu kan, saya cek kok gueอยู่แถว Kaishu, cek kok ada di bangun, dia kayak Pak Kungbu. Bangun như 35 này kita pin kita itu bangun to anyong di前跟忙อยู่เนี่ยcái mà kiến này cùng cao phui chúc bún anyong số hạt tàu xí với giờ cũng chỉ đánh chia thòng để dù cao để dù mai kết cô chú Augustus trung thùng đi heo chú khỏi phong heo chú xin được này cái mà kiến cái trên to ngày cho mà kiến này theo cái đi vui đi vui bên nó ngày tên đi bây chị đã nhoi xin đi ba chú dịch nhặt dịch ho bay xin đi chính đó ngày tên vui bắt chụp làm ca gì nữa. Yang mau pegang dupa pegang, tak pegang tak apa-apa. Warga Sungai Ayak juga masih menjalankan tradisi turun-temurun untuk menghormati leluhur lewat tata cara sembahyang kuburan. Kegiatan tradisi ini dilakukan pada bulan kedua dan ketujuh menurut penanggalan Cina. Perlengkapan sembahyang kubur terdiri atas kertas, uang dan makanan, daging, serta buah-buahan. Bahan-bahan tersebut disajikan sebagai persembahan dalam ritual sembahyang. Warga percaya, dengan hormat kepada leluhur, mereka akan senantiasa mendapat perlindungan dan kemurahan rezeki. Hai ngày tên đi vui qua chi mong sĩ chú con nhà qua chi ya chiang miang chú như nhà chú qua chi chuyên nhà ban qua chi dan hai mà đi có hệ suy chuyển trị phun to có nhận trị phun mà phản jadi nggak tên có nhận chú piang hẹn một qua đi nhận chú qua liồng liền jadi
Chiang qua chị Hà, chị Nhật Ban qua chị Hà. Jadi kita nggak cukup waktu kuaci si cara si cái thằng như thế phụ chịu chú ở dù sống chị chủ gì khởi tin cho trẻ. Dần hayว่าขีดฉีดพินก็จีลีเดอชาวจิวลีเดอกามาลีเดอผิงก็ขีดจีเลี้ยวชอบสบายแกหายแกมัดแกโม่เราชิกายองแกหยินโซยุ่งตรงจียองละอย่าชิกาหมอปุ่นตียิวหมอตาปีเบียตรงตีชิ้นชอบเยาวชาวหมอเตี้ยเห็ดไอ้น้องกองอ้อยฮะถ้าใช้การตู้ให้จียองก็จะยิมแกในลอยโยนข้อกิมข้อxe tuần chị coi thái chuyện chị coi trong đấy họ mấy diều họ thái chuyện mấy diều dung mỗi dung xí cả chậm thì diều kèm tí chỉ nào thì như phải xí cả cho nó diều kèm chẳng tí thế nhá con họ lý gì chợ buồn mua chú sai xuống cái nhà là con chú coi con chui lò à đi hang ở trên sáng mình nè cái những địa chung chú trùng là tao xịp thôi nhìn là một cái nhiều xịp thôi nhìn này thôi có cái nhiều xịp thôi nhìn này giờ chú sáng nhìn là chú trùng gan di chuyển cái ngày tây này cùng pháกันอยู่จุงเกิดแก่เจียวเลี้ยงตรงหางมวยก็เลยให้เลี้ยงป่าหนังเจียนล่ะเลยตัวลีไม่ชูสินกา以前間唔出得低民間嗰飯嘅自船都越推幾多年來可能乜要錢嗰集要幾多會出咧錢嗰年在日上在坤天在那邊都要上嘅就係兩會場來Kuburan dibangun oleh keluarga sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Mereka yang dapat meresmikan kuburan baru secara meriah biasanya melibatkan sesama warga dalam mempersiapkan ritual upacara peresmian, mulai dari memasak bersama hingga menghadiri acara peresmian. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, menjalankan ritual sembayang merupakan sebuah penghormatan kepada leluhur yang telah memberikan bakti kepada keluarganya semasa hidup. Mereka percaya dengan menyediakan makanan dan minuman serta pernak-pernik barang, arwah para leluhur dapat mencicipi dan menikmati fasilitas yang disediakan. Dengan demikian, mereka telah menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih mereka kepada para leluhur.
Desa Sungai Ayak yang dihuni oleh sekitar 20.000 orang merupakan tempat yang asri dan tenang. Masyarakat antar etnis saling hidup berdampingan dengan tentram. Tak heran bila rantauan Sungai Ayak yang mengadu nasib di kota lain selalu kembali pulang ke kampung halaman mereka. Desa ini namanya Sungai Ayak. Saya dilahirkan di sini, tapi pada usia 7 tahun saya dibawa ke Jakarta sama orang tua saya. Sejak itu saya tidak pernah kembali ke sini lagi. Jadi saya ya tidak punya gambaran desa saya. Saya terus aja mengembangkan diri. Saya pergi melalang buana ke luar negeri. Sebagai rasa kecintaan saya kepada Desa Sungai Ayak dan rasa hormat saya kepada orang tua, minimal setahun sekali saya sering pulang ke Desa Sungai Ayak ini. Saya sering kembali ke Sungai Ayak karena Sungai Ayak merupakan tempat kelahiran saya, dan menurut saya di Sungai Ayak banyak kenangan masa kecil saya. Seingat saya masa kecil di sini, saya sangat senang. Sekarang saya baru ingat kembali. Saya naik pohon, dari pohon saya loncat ke ini sungai, saya mandi. Satu hari saya bisa jatuh 50 kali. Berdarah tapi nggak apa-apa, saya nggak merasakan. Dan terus begitu. Saya rasa pengalaman ini saya kalau ingat kembali saya tidak pernah akan lupa. Selain bertambang emas, mereka juga bertambak ikan arwana yang hanya hidup dan berkembang di Sungai Kapuas. Ikan arwana yang digemari banyak orang karena keindahan rupanya ini merupakan aset berharga bagi warga Sungai Ayak. Saat ini pembangunan di Sungai Ayak kian berkembang. Dari perkampungan sederhana yang ditutupi perkebunan karet, kini Sungai Ayak dapat diakses dengan mudah sehingga laju roda perekonomian dapat semakin ditingkatkan. Di lokasi ini saya berdiri adalah dulunya suatu perkampungan yang sangat sederhana. Di era tahun 60-an, di kiri kanan masih hutan karet. Pada saat itu, sewaktu saya masih kecil, kami mau pulang dari kampung tengah ke kampung hilir, itu kita masih rasa takut. Pada tahun 70-an, telah masuk program transmigrasi masuk desa, di mana pada saat itu sudah terbangun beberapa infrastruktur yang ada di pedalaman, sehingga membuat orang pedalaman bisa berhubungan dengan memakai kendaraan roda 2 dan roda 4. Padahal sebelumnya mereka adalah memakai sampan dan jalan kaki. Di tahun 80-an itu telah terbangun namanya listrik masuk desa. Nah, pada saat itu tahun 88 listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di sini. Tahun 90-an di daerah ini telah terbangun satu infrastruktur jalan dan jembatan. Tahun 2000-an di daerah ini juga telah terbangun satu jembatan untuk menghubungkan dari daerah pedalaman di mana kelapa sawit bisa dibawa dari daerah pedalaman ke daerah yang ada di lokasi lainnya. Mulai tahun 2007 jembatan itu sudah dibuka. Nah, kemudian anggaran tahun 2008 kita dibikinkan dia punya pentasi sampai beli dia punya besi. Nah, tahun 2009 ini mungkin lanjutkan selesai. Dari Sekadau kami melakukan survei bersama dengan kemauan daripada Bupati, minta kami untuk membuka cabang pembantu gitu. Kalau menurut informasi dari Bapak Bupati, kalau yang terbaik adalah di daerah Belitang.
terutama yang berada di letaknya Sungai Ayak. Dengan kehidupan perekonomian yang semakin stabil, warga Sungai Ayak terus hidup berdampingan dengan sikap toleransi yang tinggi. Beragam suku, adat, budaya, agama, dan kepercayaan berbaur dalam kerukunan yang harmonis. Kepada masyarakat di sekitar desa Sungai Ayak ini, lebih etnis yang baru datang, jadi harus tunduklah kepada adat istiadat, segala kebiasaan kebudayaan orang kita di Sungai Ayak ini. Karena memang pepatah dan mengatakan di mana bumi diinjak, di situ langit kita junjung. Saya selama bekerja di sini, saya dapat merasakan bahwasannya masyarakat Kecamatan Belimbang Hilir itu bisa kita kerjasama. Sedikit menyinggung masalah etnis, khususnya etnis Tionghoa yang berada di Kecamatan Belimbang Hilir ini sangat kompak dan sangat bersatu dengan etnis-etnis yang lainnya. Pekerjaan yang hubungan termasuk sembahyang kan, sembahyang kubur kan. Sama untuk didatasi ya. Salah satu bukti dari kepedulian warga terhadap sesama adalah dengan didirikannya Gedung Yayasan Sosial Bakti yang diresmikan pada tanggal 31 Maret 2009. Rasa persatuan warga Sungai Ayak, baik yang masih menetap di sana maupun rantauan yang telah berhasil dalam usahanya, ditunjukkan dengan bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembangunan gedung yayasan. Yayasan yang dikelola oleh 3 suku, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa ini dimaksudkan untuk membantu warga yang membutuhkan dan sekaligus menyediakan tempat untuk mengembangkan potensi masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial. Salah satunya adalah dengan membuka tempat kursus bahasa. Harapan saya semoga yayasan ini, baik putra-putrinya yang berada di luar kecamatan, yang ada di kerja di Jakarta, dan dimanapun, supaya mereka terlalu ingat pada Sungai Ayak. Gedung yayasan yang megah dan mewah ini mungkin belum ada tandingannya di Kabupaten Sekadau ini. Itu berkat bantuan dari putra-putri orang Sungai Ayak yang sudah berhasil di Jakarta maupun di luar negeri. Semua mendak kebanyak ucuk lapisan masyarakat tu, pakai tu sampai pagi lusa, sampai apa? Itu harus orang itu harus damai sampai sepanjang masa. Bapak Bupati beserta undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini, pelaksanaan peresmian gedung Yayasan Sosial Bakti Sungai Ayak adalah merupakan suatu monumental
我是在4月27号2005年被选为双沟业补助会的主席。在那时候我想我可能会没有这种能力来领导这个会，可是在3年的时间里，看到所有的会员对我的支持力都那么大，所以我们有一个计划，因为那个老的会所，它的地方已经不那么允许我们再用了这么壮观的会馆呀。今天3月31号我们就进行那个落成典礼。 Semoga hal ini juga nanti akan menjadi contoh baik untuk Yayasan Gotong Royong Sepauk, terutama bagi perantau, supaya mereka lebih banyak belajar kepada masyarakat perantau Sungai Ayak yang masih punya rasa peduli kepada daerah yang setelah mereka tinggalkan demikian lama. Itu satu contoh untuk masyarakat luasnya bisa partisipasi, bisa gandeng tangan, beberapa etnis saling bahu-membahu, itulah yang utama. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan panitia hari ini. Mereka meresmikan gedung Yayasan Sosial Bakti Sungai Ayak ini. Sungai Ayak ini merupakan masyarakat yang majemuk, di mana gedung ini yang terbangun melambangkan kemajemukan masyarakat juga, yang dibangun dengan swadaya dan dukungan masyarakat murni dari swadaya masyarakat dan rekan-rekannya yang berada di perantauan yang murah hati untuk membangun gedung ini. Kami harapkan adalah partisipasi masyarakat dalam menjaga berbagai fasilitas pembangunan yang sudah kita laksanakan di sini. Kita harapkan supaya semuanya ini bisa terjaga dengan baik, terpelihara dan bisa ditempatkan sebanyak-banyaknya seluas-luasnya untuk masyarakat. Persatuan dan kesatuan daripada masyarakat kita ini yang mana dilambangkan melalui gedung yang mereka bangun ini. Saya yakin ini merupakan suatu sejarah bagi generasi yang berikutnya. Sikap saling menghargai sesama warga tidak hanya diterapkan di Sungai Ayak. Rantauan warga Sungai Ayak yang telah lama menetap di Jakarta dan sekitarnya meneruskan sikap saling peduli tersebut dengan membentuk perkumpulan warga Sungai Ayak untuk daerah Jabodetabek sejak tahun 1996. Empat orang warga rantauan Sungai Ayak telah mendedikasikan dirinya sebagai ketua perkumpulan. Mereka didukung oleh pengurus lain yang dengan rela hati bekerja dan melayani sesama warga. Kita di sini perkumpulan Sungai Ayak ini sudah sejak tahun 1996 ya. Bulan Mei tanggal 19 sudah terbentuk. Dan kita di sini juga warganya meliputi yang tinggal di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya seperti di Bandung, di Tangerang, di Bekasi. Kita warga ini yang sudah kita terdaftar dan termasuk dalam ke perkumpulan ini sudah mencapai kurang lebih mungkin ribuan warganya itu. Nah, dengan begitu banyaknya warganya ini dan juga dengan tujuan supaya kita warga-warga itu bisa bersilaturahmi satu sama yang lain dan juga bisa saling membagi pengalaman hidup dan juga mensejahterakan itu. Maka itu kita dengan alasan ini pada tahun 96 kita sudah membentuk
perkumpulan warga Sungai Ayak. Diusahakan setiap setahun sekali, Perkumpulan Sungai Ayak di Jakarta mengadakan reuni dengan tujuan untuk semakin mempererat tali persaudaraan antar warga Sungai Ayak. Yang pertama kali Liani ini tidak ada campur urusan politik, ya, istilah politik pemerintah ya. Kita nggak ada campur urusan politik. Yang pastinya kita ngumpul bersatu dengan warga-warga Sungai Ayak. Di Sungai Ayak itu orang-orang berbahasa Indonesia-nya totok, sama sekali tidak tahu loh, ya. Apalagi orang-orang yang sudah tua-tua sama sekali tidak tahu, begitu. Jadi mohon maaf ya kita ngajar. Kok diajar orang Indonesia, mereka tidak ngerti. Saya generasi muda yang kebetulan lahir dari kedua orang tua saya yang kelahiran dari Sungai Ayak. Saya merasa bahwa ini sebuah challenge untuk saya, untuk bisa juga membawa saudara-saudara saya yang generasi muda dari keturunan warga Sungai Ayak, untuk bisa lebih lebih kompak dan membuat satu persatuan dalam rangka bagaimana kita mengembangkan generasi muda selanjutnya, sehingga kita bisa hand in hand bekerja sama dalam berbagai aspek, baik itu bisnis maupun sosial. Kita yang memiliki akar dari Sungai Ayak sudah sewajarnya menjadi bagian dari pembangunan yang sedang berlangsung. Mari kita majukan Sungai Ayak. Teringat akan tempat asalku. Setinggi-tingginya bangau terbang, jatuhnya ke pelimbahan juga. Kemanapun kita merantau, suatu saat kita pasti akan kembali ke tempat kita dilahirkan. Masih terbayang masa kecilku, takkan ku lupa kenangan terindah di sana.